damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat tahun baru. Bingung ya? Selamat tahun baru gerejawi. Makin bingung juga. Hari ini Minggu Advent pertama adalah tahun baru gerejawi bagi gereja-gereja Lutheran. Karena setahun berjalan, kalender gerejawi diawali pada Minggu Advent pertama dan ditutup pada Minggu ujung tahun atau ujung tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriaun. Sekaligus di sana kita memperingati parningotan ya kana monding teh, memperingati orang-orang meninggal. Iya. Jadi kalau dikatakan selamat tahun baru jangan heran. Ya, ini adalah awal tahun gerejawi yang dihitung di dalam kalender gerejawi setiap minggu, bukan hari per hari seperti tahun Masehi. Di dalam sukacita kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan firman ini dengan membuka masker supaya lebih jelas sampai pesan Advent untuk kita. Oleh karena itu, kepada seluruh jemaat sangat tidak kami sarankan untuk melepaskan maskernya. Demi menjaga kesehatan kita bersama, Manginang ya, dan adik-adik kami pemuda dan remaja gereja. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di Minggu Advent yang pertama, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian juga untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya akan membacakan juga untuk saudara-saudara sekalian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Seorang anak berlari sangat kencang dengan sukacita ketika dia melihat ayahnya datang dari kejauhan. Dia sangat bersukacita menyambut kedatangan ayahnya. Karena ayahnya bepergian ke tempat yang jauh dan waktu yang sangat lama. Orang yang melihat biasa aja. Tetapi si anak merasakan sukacita yang melonjak-lonjak dari dalam hatinya. Sehingga dia berlari begitu kencang menyambut ayah. Masa-masa Advent adalah masa penantian. Menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau biasanya masa-masa Advent di tanggalan atau di kalender gerejawi, Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, 4 kali 4 minggu, maksudnya 4 minggu kita menjalani masa-masa Advent. Kalau dulu sebelum Yesus lahir, Advent itu adalah menantikan kedatangan Mesias yang menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes 3:16 Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi umat manusia. Upah dosa ialah maut. Kalau Yesus tidak datang, manusia tidak mendapatkan keselamatan. Manusia semua harus mati. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Allah merancangkan rancangan yang besar, desain yang hebat bagi manusia. Sehingga ketika Yesus mati lalu dia bangkit dan naik ke surga, dalam Yohanes 4 apa katanya? Janganlah gelisah hatimu ketika Yesus mau naik ke surga. Yesus pergi naik ke surga, apa dikatakan? Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Apakah Anda ada di dalamnya? Kok nggak dijawab? Ya, saya ada di sana. Harus gitu dong. Semua orang Kristen, orang percaya harus punya pengharapan kalau kita punya bagian di sana. Bukankah kita sudah diselamatkan? Untuk itulah kita beradvent, menantikan kedatangan Yesus untuk membawa kita ke surga. Beradvent menantikan. Jadi ketika Yesus datang, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kesedihan. Tetapi apa yang dikatakan lagu kita tadi, Advent, Advent, orang-orang percaya bersorak-sorak. Seperti anak tadi, dia bersuka cita karena ayahnya datang. Ngeri ya? Berarti selesai dong hidup ini. Gak ada yang ditakutkan kalau kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita berpikir hidup kita akan berakhir di bumi ini? Hanya sampai di sini saja? Tidak. Ketika kita mati, meninggal dunia, tubuh jasmani kita ini tak berdaya. Disitulah awal kehidupan dimulai. Itulah sebabnya kita beradvent menyambut kedatangan Tuhan harus dengan sukacita. Harus dengan penuh pengharapan. Menanti bukan berarti seperti orang bilang, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tidak. Tetapi menanti kedatangan Tuhan adalah penuh sukacita, penuh pengharapan dengan cara menjalani kehidupan kita secara dinamis. Tidak menunggu dengan diam. Tetapi hidup kita terus berjalan seraya kita berpengharapan kepada Tuhan. Lihatlah tadi apa yang dikatakan di dalam perikop kita pada hari ini. Di 1 Tesalonika 3 mulai dari ayat 1. Paulus dan teman-temannya di dalam pelayanan kepada jemaat Tesalonika, mereka mengutus Timotius untuk melihat keadaan jemaat di sana. Setelah Timotius kembali, apa dikatakan? Burju donasi dasudi. Mereka melakukan imannya dengan baik. Ketika mendengar itu sangat bersukacitalah hati Paulus. Itulah sebabnya dikatakan dimulai dari perikop kita di ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Lasian rohana. Dia sungguh bersukacita mendengar kabar kalau jemaat yang dia layani, yang dia kirimkan surat, hidup di dalam firman Tuhan. Burju donasi dasudi. Tentu kita pun seperti itu. Ketika kita di dalam pelayanan beberapa pelayan-pelayan gereja tidak memandang muka. Ditiki siadonang songonon dohami, ditiki siadonang songonon. Jangan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita terus berpegang kepada firman Tuhan dan tidak pernah goyah, terus maju di dalam Tuhan. Kalau kita dulu baik, hari ini baik, besok pun tetap jadi orang baik. Amin.
Jangan karena malas aku lihat Amang itu, malas aku lihat Inang itu. Udahlah, kalian aja lah dulu. Jangan kendor. Kata orang Siantar, gas terus, gak acuceng. Lakukan terus yang baik. Jika engkau menganggap itu benar, lakukan terus. Karena apa? Apa yang kau kerjakan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itulah sukacita Paulus melihat jemaat Tesalonika. Lalu apa dikatakan di ayat 10? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambah apa yang masih kurang pada imanmu. Rupanya ketika jemaat itu baik, ketika dia taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan ibadah, imannya belum sempurna. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa aku sudah melakukan yang baik untuk gereja. Dulu aku yang mendirikan gereja ini. Dohot on. Jangan. Parhitean, kita adalah alat Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Ternyata yang kita kerjakan baik dan baik itu belum sempurna. Belum menunjukkan kalau iman kita itu sudah penuh. Karena apa? Karena kita masih hidup di bumi ini. Karena bumi ini masih penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, ketika Paulus bersyukur kepada Tuhan, apa yang dia lakukan? Berdoa. Jadi kalau kita sudah merasa aman, merasa cukup secara finansial, kita merasa sudah berhasil, sudah menikah, sudah bekerja di tempat yang baik, sudah punya anak, orang tua kami sudah punya pahopu, sudah punya rumah. Jangan merasa kita sudah cukup. Jangan merasa kita tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan. Lihat teladan yang dilakukan oleh Paulus. Di dalam sukacitanya, di dalam kebahagiaan hatinya, dia terus berdoa karena dia tahu banyak sekali yang harus dia dapatkan dari Tuhan selama dia masih di dalam perjalanan kehidupan. Saya katakan tadi, jadi kalau kita sudah baik selama ini, jangan pernah berhenti, teruslah baik. Kalau saudara belum baik, bertobatlah. Karena Yesus akan datang. Bila dia datang, mendapatkan kita belum bertobat, samalah seperti lagu kita tadi, kedatangannya seperti pencuri. Ketakutan. Aduh, mati mau. Gak ada waktu untuk bertobat. Oleh karena itu, kalau kita belum melakukan kebaikan, bertobatlah. Masih ada kesempatan. Masih Advent pertama. Masih diberi waktu. Lakukanlah kebaikan dan kebaikan. Ayat 11. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita, Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Paulus tahu, walaupun dia bisa datang menemui jemaat Tesalonika, tapi dia tahu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Itulah sebabnya dia berdoa supaya Allah Tuhan membuka jalan. Saya sering sekali berkata kepada pasangan konseling yang mau menikah, jangan kalian kira kalau kalian sudah martupol, jadi kalian, belum tentu, kata saya. Tetapi teruslah bergumul dan berdoa. Tanyakan kepada Tuhan, benarkah dia tulang rusukku yang hilang Tuhan? Kata laki-laki bertanya kepada Tuhan. Benarkah aku tulang rusuknya Tuhan? Kata perempuan. Doakan supaya Tuhan membuka jalan, meluruskan jalanmu, dan kau jadi bila itu pasangan hidupmu. Saya selalu katakan, jadi jangan kita merasa seolah-olah ketika sesuatu hal sudah di depan mata, maka jadilah itu menjadi bagian kita. Belum tentu. Tetapi di dalam doa kepada Tuhan, kita dimudahkan untuk mendapatkan yang kita harapkan.
yang kita cita-citakan. Tetapi ingat, ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan yang kita cita-citakan, tidak cukup hanya di angan-angan. Kita harus melakukan apa yang kita doakan. Lalu Tuhan memberkati dan jadilah demikian. Tidak mudah. Bagi kita untuk melakukan banyak hal kebaikan pun tidak mudah. Banyak sekali hambatan-hambatan yang menghalangi kita, yang menghambat kita untuk berbuat kebaikan di dalam hidup ini. Banyak orang yang sirik, banyak orang yang dengki, banyak orang yang tidak menginginkan kita bahagia. Firman Tuhan hari ini, berdoalah untuk itu. Supaya Tuhan melapangkan, Tuhan melancarkan sehingga semuanya boleh tercapai dengan baik. Di ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jemaat itu sudah baik, tetapi kebaikan mereka harus terus bertambah dan bertambah. Jadi jangan pernah berkata, sudahlah, kan kemarin sudah kubantu, cukuplah. Jangan. Selama kita masih bisa melakukan, lakukanlah. Ntar dululah, tunggu ngumpul dulu di sini baru kubantu lagi. Jangan. Inilah saatnya kita untuk terus berbuat kebaikan. Inilah yang membuat kita tidak merasa bosan di dalam masa-masa Advent. Advent itu tidak hanya menjelang Natal. Bagi orang percaya, setiap hari hidupnya beradvent. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Siapa yang tahu kapan dia mati? Tahu Inang? Besok? Mau besok? Enggak. Amang mau minggu depan? Enggak juga. Enggak ada yang tahu toh kita. Saya juga enggak tahu. Tetapi Advent ini mengingatkan kita untuk bersiap sedia, berjaga-jaga, waspada atas kehidupan ini. Apa yang menghambatmu untuk berbuat kebaikan? Apa yang menghambatmu untuk menebar kasih? Berdoalah supaya Tuhan memutuskan, supaya Tuhan menghilangkan semua hambatan-hambatan itu. Sehingga tidak ada satupun yang menghambatmu untuk terus berbuat kebaikan. Kasih-Mu berlimpah-limpah, bertambah-tambah. Karena air, saya mengalami tahun 2000 pindah ke sini ya. Kami masuk rumah di rumah yang pertama di Tangerang ini. Karena rumah itu sudah kosong 1 tahun lebih. Jadi air dari toren itu kami tuang ke bak di kamar mandi. Joroknya luar biasa. Hitam, bukan coklat, hitam. Baunya minta ampun. Itu toren penuh. Tapi karena tidak pernah berganti, baunya minta ampun. Hati-hati. Apa yang kita miliki ketika itu tidak berputar dan terisi kembali, janganlah itu menjadi berkat yang busuk bagi orang-orang yang tidak mau berbagi. Firman Tuhan hari ini, hendaklah, apa tadi dikatakan di ayat 12? Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Bertambah-tambah dalam kasih. Jadi begitu toren itu kami buang semua isinya, lalu diisi kembali, dibuang lagi sampai 3 hari, akhirnya airnya menjadi jernih. Hidup kita seperti itu. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat kasih kepada semua orang, percayalah hidupmu, wajahmu akan berseri-seri. Amin. Tapi kalau kau kau simpan sendiri,
Diamlah pada dirimu. Enak aja dia itu. Udahlah cukup, udah pernah ku bantu kok. Yang malasan pula kerja. Wajahmu ini akan berkerut-kerut karena hatimu dipenuhi dengan kedengkian. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika hidup kita bertambah-tambah, berlimpah-limpah di dalam kasih kepada seorang dengan yang lain, maka hidupmu akan bahagia. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Inilah tema minggu kita pada hari ini. Menantikan, menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Kekudusan itu tidak hanya dilihat dari berapa banyaknya kita berdoa satu hari. Tidak diukur dengan rajinnya kita datang ke gereja. Kualitas imanmu tidak diukur dengan itu semua. Tetapi kualitas iman kita diukur dari hidup kita setiap hari. Saya selalu katakan, janganlah kiranya orang percaya, orang Kristen badia kudus hanya waktu di gereja saja. Setelah keluar dari gereja, emena masak digagat ursa, ina masa ba ina niula. Lihat sikon kondisi, ya apa boleh buatlah. Ya kalau memang seperti itu adanya, ya ambil saja. Tidak peduli apakah itu benar atau salah. Setiap hari kualitas iman kita diuji di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang jahat kepada kita, kualitas imanmu diuji. Ho anak ni raja, au pe anak ni raja. Mai kita. Apakah seperti itu? Tak ku ampuni kau. Pajupa di tanah rara hita. Sering kan orang Batak kita mendengar bahasa seperti itu. Hape ringgas doa matai merkur. Rajin pertanyaan. Jadi bukan yang kedatangan kita ini ya ukuran kualitas iman kita. Tanyalah dirimu. Apakah engkau sudah hidup kudus setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupanmu? Anak-anak muda, kalau berkunjung ke rumah temannya, maaf ya contohnya satu nama lah, siapa tahu ada nama di sini, ini hanya sekedar aja. Tiba-tiba ini yang kuingat. Tigor, iya nambaru, atau iya nantulang. Pergi dulu bang, kapa belikan dulu ini ke Indomaret. Oke, siap. Gas ngeng, pergi dia. Mamanya manggil di rumah. Tigor, ipanengel-nengel. Tigor, Tigor, mama ini ribut kali pun. Beli dulu ini nak ke Indomaret. Tarik napas. Setiap hari, setiap waktu kualitasmu diuji. Apa kata Bang Napi? Kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Orang yang tidak beriman, orang yang kualitas imannya rendah, begitu banyak kesempatan di bumi ini, pastilah dia berbuat dosa. Tetapi orang yang berkualitas, orang yang berintegritas, dia akan menjaga kualitas imannya. Oh, itu bukan bagian saya. Banyak ya kita lihat orang-orang yang bekerja, warga-warga yang kecil bekerja di kereta api, di mana kita sering dengar di berita. Itu bukan milik saya, mereka kembalikan. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang berkomitmen sebagai orang Kristen. Kita menjaga kekudusan kita. Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita didapatinya setia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent adalah masa-masa penantian. Kita melihat lilin pertama sudah dinyalakan. Jadi kalau dulu
ini namanya Corona Advent. Corona Advent itu kan lingkaran ya. Jadi ada lilin 4, nanti searching aja di internet. Lilin 4, lalu ada rumput-rumput. Nah sini ada ya, tapi kita desain ini panjang karena kondisi meja kita. Jadi ada rumput-rumput itu adalah evergreen, hijau. Hijau itu kan lambang kehidupan, pertumbuhan. Lalu ada dia buah-buah merah, berry. Kalau kita lihat di lingkaran itu Merry Christmas kan ada ya. Ada yang buah-buah berry itu digambar diletakin di sana. Itu adalah lambang darah Kristus. Bagaimana Kristus yang mati dan Dia yang bangkit akan datang. Jadi kalau satu kita nyalakan, siap-siap. Minggu depan kita nyalakan 2, siap-siap. Minggu ketiga kita nyalakan, siap-siap. Minggu keempat ketika Yesus datang, siap. Kita tidak takut lagi, kita siap. Tapi bagaimana kita siap kalau kita masih hidup menurut dunia ini? Kita jauh dari kekudusan. Tu dia ho dung mateho alusima di roham. Kalau kau belum siap, isomma bagiamu ninna Tuhani. Dihabirang nak, diamai naroko. Tapi ketika kita katakan siap, bila nama dibacakan, saat itu aku pun serta. Benar-benarlah kita siap. Siap di dalam sikap, siap di dalam kehidupan kita. Jadi tidak cukup dengan siap, tapi perbuatan kita dong. Tidak. Siap di dalam segala hal. Waktu kita tidak lama lagi. Waktu kita sudah semakin sempit. Hari ini kita diberi kesempatan. Hari ini Tuhan membuka jalan untuk kita berbuat baik, menolong orang lain. Berbuat kasih karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan sia-sia hidupmu. Dari kecil sudah belajar firman Tuhan. Dari kecil belajar dekat dengan Tuhan. Dari kecil diajarkan bersama Tuhan akan beroleh kemenangan. Dan bagian kita adalah sorga. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita kalah. Sia-sialah perjalanan hidup kita. Sia-sia jugalah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kesempatan masih ada. Berbuat baiklah kepada semua orang. Hiduplah di dalam kekudusan. Jadi ketika kita dipanggil di dalam kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, hidup kita sudah berguna bagi banyak orang. Amin. Hidupmu sudah menjadi berkat. Mari kita aminkan firman ini. Kita bernyanyi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hanya perempuan. Hidup ini jangan sia-siakan waktu
sekali lagi laki-laki menyanyikan. Hidup ini hanya laki-laki. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah kesempatan ini dengan baik. Hiduplah berkelimpahan di dalam kasih. Sambutlah Dia di dalam kekudusan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.